Sudah terlihat belum ya Bapak? Ya, sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, selamat siang Bapak Edi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan perihal tentang pengembangan sumber belajar berbasis web untuk mata pelajaran PAI. Nah, di sini untuk pengembangan sumber belajar berbasis web untuk pendidikan agama Islam itu sangat penting dalam menghadapi era digital. Melalui keberadaan sumber belajar tersebut, siswa dapat mengakses materi dengan mudah dan memahami terhadap ajaran agama Islam. Nah, tujuan dari pengembangan berbasis web ini yang pertama yaitu mudah diakses, di mana maksudnya adalah memberikan akses yang mudah bagi siswa untuk memperoleh materi pendidikan agama Islam kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua adalah interaktif dan menarik, yaitu menghadirkan materi pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri, yaitu mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri dan merangsang pemikiran kritis mereka. Jadi sekarang ini kan sudah kita ketahui bersama ya rekan-rekan semua bahwa yang namanya kita itu tidak terlepas yang dari hal yang namanya gadget. Gadget itu kan baik dari anak kecil sampai dengan dewasa itu pegangannya gadget. Nah, sekarang kalau untuk di pengembangan media web itu salah satu manfaatnya, jadi kita memanfaatkan bagaimana mereka punya gadget tapi bisa bermanfaat untuk pembelajaran mereka. Nah, salah satunya adalah mengakses via web. Nah, dengan mengakses via web ini kan siswa dapat melakukan di mana saja, kapanpun, dan biasanya kalau untuk pembelajaran berbasis web ini lebih menarik dibandingkan mereka membaca buku konteks buku yang berlembar-lembar. Biasanya kalau mereka yang berlembar-lembar pun sudah jenuh. Termasuk ketika saya mengajar pun, ketika siswa saya minta untuk membuka buku halaman sekian, itu respon mereka itu datar aja dibandingkan mereka saya minta untuk membuka link apa atau mereka mencari materi dari YouTube apa seperti itu. Nah, di sini untuk metodologi pengembangannya yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana kita harus mendalami kebutuhan siswa dan pengajar dalam memperoleh bahan-bahan ajar agama Islam secara efektif. Yang kedua yaitu perancangan sumber belajar, yaitu merancang platform web yang ramah pengguna, menarik dan berfokus pada materi pembelajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menerapkan teknologi terkini yang cocok untuk penggunaan sumber belajar berbasis web. Nah, terus untuk analisis kebutuhan penggunanya itu yang pertama adalah input pengguna. Kita sebelum kita membuat pengembangan pembelajaran berbasis web, kita melakukan analisis yaitu input pengguna, di mana kita mendapatkan masukan langsung dari siswa, dari guru dan para ahli pendidik untuk mengetahui kebutuhan mereka. Kemudian ada penilaian kebutuhan, yaitu mengevaluasi kebutuhan pengguna secara mendalam untuk merancang sumber belajar yang sesuai. Kemudian menganalisis perangkat yang digunakan oleh pengguna dan memastikan kompatibilitas sumber belajar dengan perangkat tersebut. Gitu. Selanjutnya, nah, di sini ada desain dan pengembangan sumber belajar berbasis web. Nah, untuk desain pengembangan belajar berbasis web, ini dilaksanakan karena dia interaktif dan menarik. Jadi sumber belajar yang dirancang itu untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi peserta didik. Kemudian desainnya harus responsif, yaitu di mana menggunakan desain responsif untuk memastikan bahwa sumber belajar dapat diakses melalui berbagai perangkat. Lalu kemudian pengembangan konten ini yaitu mengembangkan konten yang informatif, edukatif, dan sesuai dengan kurikulum pendidikan agama Islam.
Lalu yang berikutnya yaitu setelah kita membuat pengembangannya, kita melakukan implementasi dan uji coba. Nah, untuk implementasinya itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu persiapan implementasi, di mana mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk proses implementasi sumber belajar berbasis web. Kemudian ada pelaksanaan uji coba, yaitu melakukan uji coba terhadap platform untuk memastikan fungsionalitas dan kelayakan sumber belajar yang kita buat. Lalu kita persiapan dan peluncuran, di mana kita harus menyiapkan strategi peluncuran sumber belajar setelah proses implementasi dan uji coba selesai. Nah, kemudian dari pengembangan yang kita buat, setelah kita uji coba, kita mengadakan evaluasi dan perbaikan, di mana dari evaluasi dan perbaikan itu kita mengumpulkan masukan dari para pengguna terkait dengan keefektifan dan kepuasan mereka terhadap sumber belajar yang kita buat. Kemudian kita melakukan analisis kerja, di mana kita menganalisis kinerja sumber belajar berdasarkan data penggunaan dan respon terhadap materi. Lalu kita melakukan perbaikan berkelanjutan, yaitu untuk perbaikan konten dan platform berkelanjutan sesuai dengan evaluasi yang diperoleh. Nah, manfaat dari penggunaan sumber belajar berbasis web ini ada 3. Yang pertama, keterjangkauan, di mana dia dengan sumber belajar berbasis web ini bisa memberikan akses pembelajaran agama Islam secara luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kemudian yang kedua yaitu menarik perhatian, di mana dengan pembelajaran berbasis web ini membuat perhatian siswa itu menjadi lebih fokus karena mereka melihat sesuatu yang berbeda dan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih modern dan interaktif. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian materi, yaitu memudahkan penyesuaian materi pembelajaran agama Islam sesuai dengan pengembangan zaman. Nah, untuk kesimpulannya bahwa pengembangan sumber belajar berbasis web memegang peranan penting dalam perluasan akses dan efektivitas pembelajaran agama Islam. Nah, saya balik dulu. Nah, untuk pembelajaran berbasis web, saya mencoba membuat untuk di Google apa namanya? Google Site ya, saya mencoba Google Site, tapi kan memang kalau saya pribadi Pak, saya kan background-nya memang bukan guru agama ya Pak. Jadi ketika itu setelah saya mencoba Google Site, saya coba untuk masuk ke kelas di pelajaran agama, saya meminta mereka untuk menguji coba. Saya coba share ya Pak, sebentar. Saya buka dulu. Google Set. Oh, buka linknya ya. Mana ya? Nah, ini Bapak saya coba membuat Google Sites. Jadi di sini saya awalnya juga bingung ya website apa yang mudah, ternyata di Google itu ada website yang memang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini saya coba buat materinya itu yang judulnya tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di sini di dalam bagiannya itu ada bagian yang namanya, saya buat ada home, ada ice breaking, ada materi, kemudian ada video pembelajaran, ada infografis, kemudian ada evaluasi dan refleksi. Jadi,
ini kalau misalkan saya share linknya ke siswa-siswi itu, jadi ketika pembelajaran di materi ini, mereka sudah bisa langsung ikut pembelajaran itu ada di situ semua. Dari mulai kegiatan materinya seperti apa, kemudian mereka bisa melihat video pembelajarannya seperti apa, gitu. Nah, ini infografis itu rangkuman dari rangkuman dari materinya. Ini mah saya coba buka via linknya ya Pak mungkin ya. Kalau versi anak kali ya, coba. Nah, ini kalau kita buka dari versi si siswanya, kalau tadi kan versi yang saya, ini kalau dari versi siswa, jadi ketika misalnya materi, saya klik materi, nah di sini muncul sudah ada materi-materinya. Ini mas saya sambil masih belajar ya Pak nyobain ini. Kemudian ketika video pembelajaran, di sini saya munculkan video-video pembelajaran yang terkait dengan materi itu. Kemudian untuk dievaluasinya di sini dari kegiatan akhir pembelajaran, biasanya kan kita memang ada evaluasi pembelajaran. Mereka pun juga bisa langsung masuk ke Google, ini saya buatnya di Google Form. Begitu juga dengan refleksi. Untuk refleksinya juga saya buat di Google Form. Nah, untuk infografis ini saya buat untuk mereka lebih mudah untuk melihat dari rangkuman materinya itu seperti apa. Gitu Bapak. Terima kasih rekan-rekan, teman-teman semua. Demikian presentasi dari saya tentang pengembangan sumber belajar berbasis web. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukannya juga Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, terima kasih ya. Sama-sama, sudah Pak. Mempresentasikan dengan baik. Jadi media pembelajaran PAI berbasis web ini tujuannya adalah agar para guru atau para teman-teman mahasiswa ini memiliki akun berbasis website. Karena bagaimanapun hal ini untuk pembelajaran ke depan tidak bisa terhindarkan. Nah, tadi Bu Yeni sudah mencontohkan dengan Cites, yaitu memang sering banyak digunakan oleh para guru ya ataupun siapa saja, dan mungkin saya sarankan nanti linknya itu biasanya kalau di Cites terlalu panjang, maka diperlukan untuk penyingkat link, maka gunakan akun-akun yang kita bisa digunakan untuk menyingkat link sehingga nanti siswa itu dengan mudah bisa mengklik ya, misalkan dengan nama Bu Yeni atau apa namanya atau mata pelajaran apa, dan itu sangat mudah ya sebenarnya kita aplikasikan. Dan saya berharap sih teman-teman juga bisa praktik ini, untuk praktik bagaimana membuat Cites yang desainnya beragam ya, dan itu bisa nanti diinformasikan ke peserta didik, karena di situ kita bisa menyimpan dokumen-dokumen pembelajaran mulai dari tugas-tugas, mulai dari kuis-kuis ya, dan itu bisa dilakukan oleh setiap guru ya dengan modal kemauan dan jaringan internet, karena Cites ini sifatnya include dengan akun Google ya, dan dia bisa digunakan untuk guru ya. Nanti ketika ada perlu seseorang itu dengan file-file tertentu, itu juga bisa menggunakan Cites. Dan memang saya juga sering menggunakan Cites ya untuk menginformasikan kepada teman-teman baik itu pelajar, baik juga itu mahasiswa, juga kemudian juga di situ kita bisa menyimpan perpustakaan yang bisa didownload oleh peserta didik gitu. Itu cukup menarik sekali. Nah, terkait dengan pembelajaran berbasis web, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni, intinya adalah pertama bagaimana seorang guru mampu
melakukan proses pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi masuk ke ruang-ruang internet, ruang-ruang maya, dan siswa pun memiliki akses ke sana ya. Jadi guru menyimpan mata pelajaran atau perintah-perintah tertentu di dalam website. Karena media-media sebelumnya, media berbasis multimedia itu juga bisa kita sisipkan, bisa kita buat di di sites atau di tempat-tempat lain. Atau misalkan ada WordPress ya, tapi biasanya itu berbayar. Ada lagi yang lainnya juga bayar. Tapi kalau di sites itu memang menurut saya gratis ya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Yeni, mungkin dari teman-teman ada yang bisa didiskusikan terkait dengan materi ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Saya nunjuk Pak Dian. Pak Dian, silakan Pak Dian. Ada yang tanyakan Pak Dian? Ya. Mau ngambil minum pada Oh, minum. Maaf. Siap, enggak apa-apa. Ya, silakan kita diskusi tentang ini. Memang menarik sekali ya terkait dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Saya ada sebuah mungkin bisa sedikit imajinasi gitu Pak Dokter ya, terkait dengan kebutuhan peserta didik berkaitan dengan prolog yang disampaikan oleh Bu Yeni bahwa hampir di setiap lini kehidupan itu tidak terlepas dari gadget gitu ya. Karena emang itu menjadi sebuah kebutuhan umum mungkin sekarang gitu ya. Karena saya sebut kebutuhan umum itu karena sebagian besar kebutuhan manusia ada di situ gitu ya. Baik itu yang bersifat konsumtif ataupun yang lainnya. Nah, cuman saya selalu ada kekhawatiran Pak Dokter. Ini mungkin salah satu kekhawatiran yang selalu menghantui saya gitu ya. Memang semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif gitu ya. Berkaitan dengan teknologi yang sedang semakin berkembang sekarang, saya sempat dihadapkan dengan satu kondisi, ada seorang anak masih usia sekolah dasar, ada website yang namanya itu Yonglek. Ada satu website Pak Dokter ya, itu di dunia maya itu ada satu website yang banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol sama teman, anaknya itu sempat diajarkan untuk memakai website tersebut gitu, di tengah-tengah pembelajaran. Nah, ini mungkin menjadi kekhawatiran gitu ya. Apakah nanti kita sebagai yang berfokus di pendidikan agama Islam gitu ya, apalagi yang mungkin mumpuni dalam hal IT gitu kan, bisa memproduksi atau membuat salah satu website yang memang penggunaannya itu sesuai dengan syariat gitu. Nah, itu kekhawatiran yang tadi, bagaimana kita meminimalisir penggunaan website tersebut agar sesuai dengan peruntukannya, baik apalagi dalam pembelajaran KIT sendiri. Paling itu Pak Dokter yang mungkin jadi sebuah kekhawatiran dengan yang ada saat ini. Yeah. Atau Pak Dokter ya kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Dian. Mohon maaf ya kalau langsung disebut, tapi memang ini menarik ya. Diskusi ini saya lanjutkan ke Bu Yeni. Jadi mungkin sudah menangkap apa yang disampaikan dari Pak Dian. Bu Yeni mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dian tadi. Silakan Bu Yeni. Halo Bu Yeni. Iya Pak Dian. Oh iya. Ya. Ya Pak Dian, terkait dengan pembelajaran berbasis web itu kan memang saat ini kan sudah memang hampir semua orang itu kan medianya itu kan udah media gadget, terus medianya udah serba internet, termasuk kita mahasiswa pun kalau nyari apa-apa udah via internet. Nah, ya kan ya. Nah, terkait dengan topik media pengembangan pembelajaran ini, sebenarnya sih kalau saya sih
berpikirnya adalah bagaimana sih mengatasi siswa jenuh belajar di kelas. Mereka itu kan sekarang kalau di kelas itu kan hampir semua siswa, murid-murid itu kan sekolah udah dari yang pagi jam 7 sampai dengan asar. Mereka sholat asar itu sudah di sekolah juga terkadang. Dan otomatis dengan mereka stay duduk, ketemu dengan guru pembelajaran, terus yang dibuka buku lagi itu kan bosan. Makanya kenapa dengan media pembelajaran ini sih kalau menurut saya dengan pengembangan berbasis web itu adalah salah satu hal yang memang bisa mendukung motivasi belajar mereka. Karena dengan berbasis web itu gitu, kalau berbasis web itu kayak kalau yang tadi saya buat kan dia memang sistemnya kan diklik dia muncul tampilan beda, diklik mereka muncul tampilan beda, itu kan yang bikin mereka penasaran. Atau bisa juga kayak media web itu di dalamnya kita sisipkan games gitu ya Pak, games atau apapun. Nah biasanya yang kayak gitu itu yang bikin mereka penasaran dan mereka nggak jenuh. Yang tadinya mereka bete, terus pada akhirnya tuh ya mereka akan enjoy aja gitu, dan mereka kadang waktu pembelajaran kita kalau pembelajaran 1,5 jam, tapi kalau 1,5 jam diisi dengan hanya metode ceramah, guru menerangkan di papan tulis, itu kan membuat siswa jadi jenuh. Nah, terlebih kalau misalkan agama itu, kalau untuk mata pelajaran PAI kan sebenarnya lebih banyak cerita. Kalau menurut saya sebenarnya malah lebih bervariasi dibandingkan dengan mata pelajaran matematika. Nah, kebetulan kan kalau saya mengajarnya matematika ya Pak, eksak sama kimia. Itu kan sebenarnya yang bikin murid ya tetap aja kalau saya mau tidak mau tetap harus berhubungan dengan papan tulis. Bagaimana caranya meminimalisasi mereka udah takut dengan kimia atau matematika, tapi mereka itu dibikin jadi enjoy. Nah, jadi kalau untuk mata pelajaran PAI, kalau menurut saya sebenarnya lebih banyak metode-metode atau lebih banyak buat kita lebih bisa ngembangin, explore. Apalagi kalau PAI itu kan ada sejarahnya. Jadi dari satu topik aja nih kayak tadi yang misalkan saya ambil contoh hidup berfoya-foya itu, kita bisa ambil banyak cerita, kita bisa ambil banyak kisah. Nah, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu yang bisa menggali rasa ingin tahu mereka dan penasaran. Nah, kan selama ini orang kan identiknya murid itu kalau pelajaran PAI dengerin guru ceramah, terus kitanya disuruh baca buku, kan identik seperti itu. Nah, kayaknya di era modern yang sekarang, apalagi sekarang rata-rata sekolah sudah berbasis kurikulum merdeka, kayaknya hal-hal yang kayak gitu tuh sudah harus dihempaskan. Sudah harus dihempaskan, udah harus diganti kepada medianya. Nah, sekarang bagaimana kita nih sebagai tenaga pendidik harus mampu mengembangkan media pembelajaran supaya ya muridnya senang, guru senang, semua happy gitu sih Pak. Ya, cukup menarik ini apa yang disampaikan Bu Yeni dan Pak Dian ya. Betul juga memang proses pembelajaran yang terjadi saat ini kan sebenarnya sudah cukup berubah ya. Bahasanya kita bukan hanya bertahap, tapi memang sudah ada revolusi lah bahasanya, karena memang perubahannya total. Kemudian juga kurikulum terus bergerak, nggak kemana arahnya kita ini, sampai kepada titik sekarang kurikulum merdeka. Apakah mungkin setelah kurikulum merdeka ini ada kurikulum nasional yang dilakukan lagi? Biasanya setelah nanti pergantian pemerintah juga ada kebijakan-kebijakan baru lagi. Nah, biasanya terkait dengan tuntutan zaman, dengan teknologi ini terus maju. Maka kemudian bagi kita seorang pendidik PAI, pendidikan agama Islam, mau tidak mau harus memiliki kemampuan untuk pembelajaran berbasis web. Nah, apalagi sekarang kalau kita lihat tugas-tugas guru ya, baik itu di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, semuanya serba berbasis aplikasi. Ada Simpatika, ada PDUM, ada EMIS, ada Dapodik, macam-macam lah. Demikian juga dengan dosen, ada PD Dikti, ada Sister, ada Sinta, ada Garuda, ada Morarep, ada Morabes, ada macam-macam sekali. Nah, itu menjadi tidak bisa terhindarkan. Nah, kemudian juga anak-anak membuat karya tulis, macam-macam karya tulis ya. Untuk mengeceknya sekarang tidak harus dengan baca satu-satu oleh gurunya, karena kalau ada 40 siswa itu agak kerepotan. Nah, bacanya cukup dengan sistem aplikasi. Nah, jadi dunia ini sudah sangat berubah. Nah, karena itu ya
mau tidak mau seorang pendidik itu harus memiliki kemauan untuk bisa belajar terus ya, termasuk juga menggunakan aplikasi atau punya berbasis website atau berbasis internet. Nah, salah satunya tadi disampaikan itu. Coba terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dian, memang sekarang ini kita kekhawatiran sudah berlebih. Bukannya berlebih ya, kekhawatiran kita harus memang ditingkatkan. Kenapa? Karena memang kasus-kasus yang terjadi itu ya banyak sekali ya. Pelecehan-pelecehan itu kan melalui internet, melalui sites, melalui macam-macam ya. Akun-akun kita juga hati-hati ya. Di internet itu sudah macam-macam lah. Akun-akun penipuan macam-macam ya. Ada yang menipu, ada yang orang membuat cara agar tidak tertipu. Misalkan untuk kontak saja kan kita sekarang sudah ada aplikasi bagaimana melacak kontak dan mengetahui siapa yang memberi nama kontak itu kan. Nah, itu kita sudah tahu. Nah, kemudian pembelajaran saat ini memang tadi sampaikan oleh pemakalah Bu Yeni itu ya, kalau cukup lama proses pembelajaran dari mulai jam 7 pagi lah atau jam 7.30 sampai dengan asar, kalau mereka terus-menerus dijejali dengan buku, ya agak repot juga. Bahkan sekarang ini ya, buku ini sudah kelihatannya sangat berubah ini. Sekarang sudah e-book ya. E-book itu siswa pun ya sudah berbasis e-book. E-book itu kita taruh di mana? Ya kita taruh di link-link situs guru berbasis web. Jadi kalau sekarang silahkan saudara anak-anak buka buku. Buka bukunya nanti tidak buku fisik ya, bukunya di handphone. Bukunya di handphone. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana adab ini. Adab dalam menggunakan handphone itu. Maka ini juga menjadi satu bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran PAI. Nah, bagaimana adab ketika kita melaksanakan pembelajaran secara sinkronus ya, seperti ini, gimana adabnya, itu juga bagus itu kalau ada yang menulis terkait dengan akhlak adab dalam proses pembelajaran berbasis online misalkan. Nah, itu juga bagus itu. Dan dalam proses pembelajaran PAI, adab itu tidak bisa dihilangkan. Nah, kemudian juga adab dalam belajar, adab dalam bertanya, adab segala macamnya, itu menjadi bagian. Karena itu, pembelajaran berbasis web itu harus diiringi dengan kecerdasan menggunakan website itu. Karena website itu juga harus dilakukan dengan menggunakan kecerdasan tertentu ya. Jadi sekarang itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran itu. Nah, kemudian juga kadang-kadang memang dilematis ya sekolah kita itu. Dilematisnya apa? Misalkan internet itu memang memiliki banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, tapi juga banyak hal-hal negatif juga yang ada di situ. Maka bagaimana kita menggunakan alat ini secara baik, itu bagian dari kecerdasan. Nah, kecerdasan poin 5.0 ya, kecerdasan 5.0 itu adalah kecerdasan bagaimana menggunakan jaringan internet secara baik digunakan untuk proses pembelajaran. Karena sekarang semua itu serba robot ya, serba robot. Dari mulai apa saja serba robot. Dulu kita kalau mau masuk jalan tol bayar manual. Sekarang sudah ditempel. Nanti nggak bisa itu, lewat aja langsung karena sudah ada aplikasinya di mobil. Nah, itu kan terus berubah, terus bergerak ya. Kemudian juga kalau sekarang kita membangun ruang kelas baru, mungkin nanti tidak membangun ruang kelas baru, tapi instrumen-instrumen ruang-ruang kelas digital itu harus dibangun ya. Misalkan dalam plafon dulu kita namanya bimbel itu ya harus ketemu. Sekarang banyak sekali ya ruang-ruang yang memunculkan pembelajaran digital dan itu diminati. Nah, kemudian Kementerian Agama juga melatih guru-guru itu secara digital dan itu bersertifikatnya. Nah, kalau itu memang sudah zamannya, nah masa kita
masih berada dalam proses pembelajaran yang masa lalu. Walaupun mungkin proses pembelajaran yang model saat ini belum memberikan manfaat yang maksimal, tapi paling tidak harus dipikirkan, harus dilakukan bagaimana caranya guru ini memberikan instruksi-instruksi yang memang tidak harus verbal, tapi juga harus melalui media-media seperti website ini ya. Saya ingin mencontohkan sedikit mungkin ya, terkait dengan guru ini memiliki media-media yang memang harus berbasis dengan website itu. Nah, misalkan, nah ini ya, ini bisa terlihat ini. Ini saya juga sama nih dengan Buya nih, dia mempunyai website situs, cuma situsnya seperti ini, nanti ini disingkat ya. Jadi kalau menyingkatnya itu nanti dengan ada aplikasi ya, namanya Bitly itu. Bitly. Nah ini biasanya ini, nanti kita singkat itu. Kita bisa menyingkat aplikasi itu, jadi siswa itu lebih bisa menggunakan dengan tidak harus menyimpan link yang panjang ya. Misalkan dengan nama dan segala macam nanti bisa dilakukan ya. Nah, terus di sini kan kita bisa membuat instruksi-instruksi ya. Misalkan punya guru itu pasti punya file-file tertentu. Nah, file-file kita ini bisa kita simpan, bisa kita kelompokkan ya dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalkan ketika mahasiswa ini KKM ya, saya membuat link KKM ini di sini. Jadi tidak kemudian instruksi-instruksi mereka membuat macam-macam ada di sini. Nah, karena itu maka ini bahasanya hanya menyimpan instruksi-instruksi yang terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, termasuk juga perpustakaan ya. Saya juga perpustakaan ini bisa dilihat sama teman-teman ya, perpustakaan. Ada kali perpustakaan di sini. Nah, ini saya bikin perpustakaan secara digital, dan ini ada perpustakaan yang perpustakaan yang bisa diklik ini ya, dari berbagai macam. Ini hanya menyimpan link saja, tapi pada dasarnya memiliki manfaat yang besar ya untuk proses pembelajaran. Dan siswa itu ketika membuka link situs ini, dia mengingatkan kembali terhadap materi-materi yang disampaikan. Nanti teman-teman di link itu misalkan ada e-book, ada apa, bisa disampaikan di situ. Jadi siswa tidak harus beli. Nah, di sini saya menyimpan ya. Dia menyimpan ini ada sekitar 1.500 kitab ini. Ini bisa diakses nih oleh teman-teman semua terkait dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi kalau dulu kita harus ke perpustakaan segala macamnya, nah sekarang kita tinggal klik ini saja, misalnya tafsir Buya Hamka ya, ada 10 jilid ya, tafsir Ibriz, tafsir macam-macam ini. Kemudian ada misalkan Al-Misbah aja 15 jilid ya. Nah kalau kita beli nggak cukup 2 juta ini hanya ada 15 jilid, saya simpan di sini, dan itu saya bisa bagikan ke rekan-rekan hanya dengan mengklik saja. Nah, ini kan cukup memudahkan ya, walaupun mungkin hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran memang harus dilakukan secara secara langsung ya. Artinya sekarang ini hanya sebagai media atau alat bagaimana teman-teman itu nanti sebagai seorang guru bisa memberikan ujian kepada siswa, tidak harus ketika siswa itu hadir di kelas. Misalkan ada siswa yang sakit ya, kita bisa menguncinya untuk tidak mengerjakan dulu, nanti dikerjakan di waktu yang lain, dia di rumah, kita di di tempat yang lain, itu bisa dikerjakan. Atau mungkin kita bisa membuat, ada di YouTube itu banyak sekali video-video yang bermanfaat, dan juga banyak juga video yang tidak bermanfaat. Nah, salah satu media video yang bermanfaat itu di YouTube itu kan ada video terkait dengan proses pembelajaran, misalkan tema tentang akhlakul karimah. Biasanya kalau kita klik proses pembelajaran dengan akhlakul karimah itu ada. Nah, kalau video itu bagus, nanti bisa kita simpan di situs, di web kita. Kemudian siswa itu untuk mempelajari, kemudian bisa meresensi
atau bisa membuat tulisan-tulisan berdasarkan link yang di berbasis web itu. Nah, karena itu maka sebenarnya paling tidak teman-teman ini sudah memiliki kemampuan ya untuk bisa membuka atau membuat aplikasi-aplikasi apapun namanya, tapi memang itu berbasis web. Nah, salah satu hal yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni itu hanya alternatif saja. Ada hosting yang sifatnya juga pribadi juga ada, dan macam-macam. Biasanya kan kalau kita hobi yang memang yang memang yang gratis lah gitu yang disediakan, tetapi fasilitasnya memadai. Nah, karena itu mau tidak mau teman-teman untuk bisa menggunakan media pembelajaran berbasis web. Ya, itu saja mungkin rekan-rekan sekalian. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Kalau ada lagi, Bu Yani mungkin ada kata-kata lagi yang sampaikan, Bu Yani. Dari yang lain mungkin dari Pak siapa nih? Pak Zaini. Pak Zaini ada yang sampaikan, Pak Zaini? Oke. Pak Rohman ada yang sampaikan, Pak Rohman? Pak Dokter, mohon maaf. Ya. Boleh izin masuk ke perpustakaan? Oh iya. Ya, nanti saya sampaikan linknya ya. Perpustakaan nanti saya sampaikan linknya. Sites nanti saya bisa dicek aja di situ. Ya, nanti saya sampaikan linknya Pak. Kita punya Google Classroom, nanti linknya saya sampaikan. Dan mungkin nanti bagaimana teman-teman itu bisa membuat sites juga linknya saya sampaikan caranya. Karena memang menggunakan Google Classroom juga menggunakan internet ini, kita belajar menggunakan internet juga. Jadi pembelajaran berbasis web itu ya mau tidak mau sekarang menjadi bagian dari yang harus kita lakukan. Itu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dian, nanti akan saya sampaikan di kelas ya, termasuk sites yang saya buat ya. Saya sampaikan. Terima kasih atas presentasi dari Bu Yeni, kemudian teman-teman semua atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin pamit duluan.